Tahun lalu, gue itu males banget dalam membaca buku. Bahkan gue enggan untuk membaca buku. Tapi sekarang, gue berhasil membangun sebuah kebiasaan, berhasil membangun habit membaca buku, bahkan menjadi hobi gue. Dan sekarang, ketika gue gabut, gue pasti akan membaca buku. Mungkin dari lu yang sekarang lagi nonton ini juga, itu merasakan hal yang sama. Makanya klik video ini untuk nonton bagaimana caranya supaya bisa membangun sebuah kebiasaan. Cukup 1% setiap hari dan itu menjadi lebih baik dan juga lebih produktif. Gua akan bahas secara detail dalam ini dengan referensi buku Atomic Habit karya James Clear. Check it, The Mind Shift. Tahu gak, ada satu tim yang nasibnya itu lebih parah daripada kita. Ini adalah tim sepeda Inggris yang bernama British Cycling. Jadi dari tahun 1908 sampai 2003, which is 110 tahun lebih, mereka itu cuma menang satu medali emas Olimpiade doang. Bahkan yang lebih parahnya lagi, saking mereka itu buruknya tidak pernah menang lomba, pabrik sepeda di Eropa sampai nggak mau jual sepedanya itu ke mereka. Alasannya tentu takut brand mereka itu ikut jelek kalau dilihat sama atlet lain ketika mereka memakai sepedanya. Plot twistnya, tahun 2003 datanglah pelatih baru yang bernama Dave Brailsford. Orang-orang mengira pada waktu itu ya paling berubah sedikit doang, gak bakal sesignifikan mungkin. Dan ternyata benar, si pelatih ini gak ngerubah gede-gedean timnya. Dia hanya ngelakuin yang namanya peningkatan 1%. Kelihatannya memang sedikit, hanya 1%. Dan beneran dia melakukan hal-hal kecil di setiap hal kecil. Contohnya seperti jok sepedanya dibikin lebih nyaman 1%. Dan sepedanya dioles alkohol biar lebih gigit dan tidak licin 1%. Celana pembalapnya pakai pemanas listrik biar ototnya enggak kaku 1%. Bahkan dia sampai panggil dokter khusus untuk ngajarin atletnya cara cuci tangan yang benar biar nggak sakit. Dan dia lakukan semuanya hanya 1% setiap harinya. Akhirnya setelah 5 tahun, tim ini menjadi juara dunia. Yang tadinya tim ini susah banget untuk mendapatkan juara, setelah dia melakukan perbaikan 1% setiap harinya, dia menguasai kejuaraan Olimpiade pada tahun 2008 di Beijing. Which is 60% medali emas semua diborong sama mereka, tim ini. Terus 4 tahun kemudian dia berhasil menjadi rekor dunia, 9 rekor Olimpiade plus 7 rekor dunia. Oke, balik lagi ke kita. Balik lagi ke lu sama gua. Kenapa sih kita itu susah banget untuk konsisten? Padahal niatnya itu udah 1000% mau konsisten, mau bangun habit yang baik. Coba jujur dulu sama diri sendiri. Lu pernah gak bikin target tahun ini? Kayak misalkan tahun ini lu mau mulai rajin baca buku. Tahun ini lu mau mulai ngonten. Tahun ini lu mau mulai lebih produktif. Tapi setelah berjalan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, mulai males-malesan lagi dengan berbagai alasan. Entah itu lu capek karena kerja, entah itu lu capek karena kuliah, dan alasan-alasan lain. Apa sih masalahnya? Kenapa kita susah konsisten banget? Masalahnya bukan kita yang malas, bukan kita yang gak disiplin, tapi masalahnya cara berpikir lu. Ya, mindset lu. Di zaman yang serba instan ini, kita tuh mikirnya serba instan semua. Hasilnya mau instan. Lu mau kurus dalam waktu 7 hari, lu mau jago coding dalam waktu 1 bulan, lu mau jadi sejarawan dalam waktu 1 minggu. Padahal otak kita tuh nggak dirancang buat perubahan gede langsung. Ingat, otak kita itu maunya yang gampang dan juga yang nyaman dan juga yang mudah. Makanya ketika lu targetin contohnya baca 1 buku dalam waktu 1 minggu, otak lu langsung nolak. Ribet banyak. Ingat ke kisah yang tadi, mereka itu, tim sepeda yang tadi itu tidak melakukan semuanya secara langsung, secara gede-gedean. Tapi mereka melakukan yang namanya peningkatan 1% 1 hari supaya lebih baik. Nah, sekarang gua akan lempar pertanyaan-pertanyaan kepada lu dan lu catat dan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Boleh di komen ataupun dicatat dalam buku. Pertanyaan yang pertama, selama ini kalau lu gagal konsisten, lu nyalahin siapa? Apakah lu nyalahin diri sendiri, atau nyalahin waktu, atau nyalahin targetnya?
Coba jujur, karena selama lu nyalahin itu semua, itu adalah salah. Solusinya gak bakal ketemu sama sekali. Oke, pertanyaan yang kedua, kebiasaan yang lu mau bangun segede apa sih di kepala lu? Tekad lu segede apa sih? Contohnya gua mau rajin baca. Berarti lu mikirnya jangan duduk 2 jam nonstop untuk baca buku. Contohnya lagi gua mau olahraga. Lu jangan bayangin lu bakalan lari sekian kilometer. Kita tuh selalu ngebayangin level 100 padahal kitanya aja baru level 1. Pertanyaan yang terakhir yang paling penting. Kalau gua suruh bikin kebiasaan 1% lebih gampang dari sekarang, lu bakal ngapain? Catat. Entah itu mau baca buku, mau ngonten. Ketika habit lu mau baca buku, jangan targetin satu bab. Tapi targetin untuk awal-awal buka buku plus baca buku 1 paragraf cukup. Ketika lu mau mulai olahraga, jangan targetin lari sekian kilometer. Tapi lu targetin cukup lari sekian ratus meter dan bukan lari tapi jalan biasa terlebih dahulu awal-awal. Otak lu juga akan merasa ini hal yang gampang. Mungkin orang-orang melihatnya, bahkan kita sendiri melihatnya hal ngaruh sama sekali. Padahal balik lagi 1% setiap hari lebih baik itu akan merubah hidup lu. Di pertanyaan akhirnya itu bukan kapan lu bakal disiplin, bukan. Tapi kebiasaan kecil 1% apa yang bisa lu lakuin hari ini juga, sekarang juga. Oke lanjut, mungkin lu mikir 1% setiap hari lebay banget sih, 1% setiap hari gak akan ngaruh kok. Coba lu bayangin gini, kalau lu ningkatin diri lu 1% setiap hari, terus lu lakuin selama 1 tahun, 365 hari, hasilnya bukan 360%, tapi 37 kali lipat lebih baik dari lu yang sekarang. Sebaliknya, kalau lu malah turun 1% setiap harinya, maka 1 tahun kemudian lu bakal jadi 0, bahkan minus. Ingat, tim sepeda yang tadi, datanya dari 2007 sampai 2008, mereka nggak ngerekrut atlet baru, nggak ganti sepeda ke super canggih. Mereka cuma nerapin 1% improvement di 10.000 hal kecil. Hasilnya, medali emas Olimpiade mereka naik dari 1 jadi 8 dalam 4 tahun doang. Itu sudah cukup menjadi bukti akumulasi kecil beneran ngalahin usaha gede tapi gak konsisten. Jadi balik lagi, masalahnya itu bukan kita yang kurang usaha, tapi masalahnya itu kita nargetin usahanya itu kegedean. Intinya gua, lu, kita semua gagal konsisten bukan karena kita jelek, tapi karena kita nargetinnya itu kegedean, kebesaran di awal. Tim sepeda British Cycling hanya nerapin 1% setiap hari supaya menjadi lebih baik. Lu bayangin 3 bulan dari sekarang lu cuma lakuin kebiasaan 2 menit aja setiap hari, baca 1 paragraf, push up 5 kali, nulis 1 baris jurnal. Kelihatannya memang gak ngaruh, tapi ketika 90 hari dikali 100%, lu akan jauh lebih baik 2 kali lipat dari lu yang sekarang. Terus ketika lu melakukannya 1 tahun dari sekarang, lu akan lebih baik 37 kali dari diri lu yang sekarang. Bukan karena lu jadi jenius dadakan, tapi karena lu memilih buat gak berhenti, gak menyerah, dan melakukan kebiasaan ini secara konsisten. Jadi pertanyaan sekarang simple banget, kebiasaan 1% apa yang mau lu mulai hari ini? Gak usah mikir panjang, gak usah nunggu Senin depan atau tanggal 1, ambil HP lu, set timer 2 menit, lakuin sekarang kebiasaan apa yang lu bisa lakukan sekarang juga, hari ini juga. Dan ingat, lu gak perlu jadi yang terbaik, lu cukup jadi 1% lebih baik dari kemarin. Itu aja. Gua tunggu komen lu semua. Contohnya gua memilih kebiasaan X biar kita mulai bareng-bareng. Oke? Gua Lutfi, see you in the next video. Thank you.